会儿可别输得尿裤子了。破风。Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya Muyun telah berhasil menyembuhkan Shinya, adik dari guru senior Wang Xinyu. Namun tak lama dari itu, para murid Muyun memberitahu jika murid terkuatnya dulu telah diambil oleh kelas 4 senior, yang membuat Muyun geram dan segera pergi untuk mengatasinya. Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Muyun yang mendatangi mereka langsung menanyakan hal apa yang begitu penting sampai-sampai etika mereka tidak dipakai sebagai murid. Salah satu di antara mereka pun menjelaskan jika kelasnya itu kedatangan seorang jenius yang kekuatannya 2 tingkat di atas mereka, dan dirinya juga telah menguasai niat pedang dengan baik. Tapi sayangnya orang tersebut direbut oleh kelas 4 senior yang menginginkannya juga. Sontak saja hal itu mengingatkan Muyun kepada salah satu muridnya di kota Beiyun. Tanpa lama-lama mereka pun langsung pergi ke lokasi. 咱们终极酒吧来了一个大天才。是，这个天才啊，灵窍境3重境界。四班那些混蛋确实想来抢，和班长他们动起手来了，而且领悟剑意了。走。 Sesampainya di lapangan akademi, benar saja murid terkuat Muyun dari kota Beiyun yang bernama Moyang itu sedang diajak oleh Xingjian, sang murid dari kelas 4 senior. Namun Tipeng dan teman-temannya tak membiarkan begitu saja dirinya merebut Moyang dari kelas 9 menengahnya. Sehingga pertarungan pun terjadi, namun sayangnya kekuatan Tipeng belum cukup kuat untuk mengalahkan Xingjian, yang membuat Guyupan harus menghadangnya. Tak lama dari itu datanglah Muyun dan muridnya yang lain yang membantu Tipeng untuk bangkit. Moyang yang melihat sang guru sangat senang dibuatnya. Namun Muyun mengatakan jika dirinya harus bisa memperlihatkan kemampuan miliknya kepada Xingjian agar dia tahu betapa kuatnya Moyang sekarang. Dan pertarungan pun terjadi lagi yang membuat Xingjian harus lari. Selesai dengan hal itu, Moyang yang sangat senang dan merasa bersalah kepada Muyun karena telah membiarkannya 3 tahun di kota Nanyun bersujud untuk meminta maaf. Muyun yang melihat hal itu sontak saja langsung mengajaknya berdiri karena dengan kedatangannya saja dia tidak khawatir lagi akan keadaan para muridnya itu. Sehingga Muyun pun akan mengajak para muridnya makan malam di restoran kota Nanyun. 师尊，我差点落泪了都。走，
好好吃一顿去。 Tak lama dari itu, Siming pun datang ke akademi. Siming yang dulunya sampah kini telah menjadi master refiner penempa besi kelas bawah berkat Muyun yang melatihnya. Melihat kedua murid pertamanya itu telah hadir, Muyun pun senang bukan main, sehingga dia pun mengajak mereka makan malam. 这家伙不是要被红尘大师召为贵啊，穆导师，他是您徒弟啊？ 既然你们来到南元城，好，你们两个来到这里，我就不担心了。师尊就好好招待你们。走吧。 Xin pun berpindah ke Guru Xiao. Di sana dirinya marah karena Xingjian tak bisa mengajak Moyang dan Siming bergabung dengan kelas miliknya. Melihat reputasi Muyun di akademi meningkat pesat membuat dirinya iri akan hal itu. Sehingga mereka pun merencanakan sesuatu yang buruk untuk menghancurkan keluargamu melalui tangan orang lain. 萧导师，我们不能动手。萧导师，若不然，你以为穆家吃素的吗？可是地煞堂可以。记住这件事，暮云，是你自己要来。 Sementara itu, keberadaan Muyun dan para muridnya yang sedang makan malam berbincang ria sambil menanyakan kabar satu sama lain. Saat Muyun menanyakan ayah Siming, dia pun senang karena mendengar jika ayah Siming telah menjadi master refiner penempa besi kelas menengah sejak disembuhkan dari sakitnya. 不临尘消失，穆青羽肯定知晓。穆族长在您离开没多久后就不见了。对了，启明，你父亲现在怎么样了？我将师尊告知我的檄文传了一些给我父亲。齐明的父亲已经是一名中品玄气师了。 Keesokan harinya di dalam kelas pembelajaran, Muyun memberikan pernyataan kepada sang murid jika dirinya akan membuat latihan yang lebih sulit lagi dan lebih keras untuk menguji kemampuan sang murid yang akan dilakukan di lapangan akademi. 我将带领大家进行更加艰难的磨。 Sesampainya di lapangan akademi, mereka pun saling berlatih satu sama lain untuk menguji kekuatan dan perkembangan diri dari para muridnya itu. Tak lama dari itu datanglah Guru Xiao dan para murid terkuatnya untuk menemui Muyun. Dia pun meminta maaf karena muridnya telah berperilaku kurang baik saat malam tadi. Namun dengan rendah hati, Muyun pun menyangkal jika dirinya yang salah telah memberi pelajaran kepada murid Guru Xiao. 哪里哪里，打了您的学员。 Kedatangan Guru Xiao tidak lain hanyalah untuk mengetes dan mempermalukan murid Muyun yang kekuatan ranahnya lebih rendah dari murid Guru Xiao. Dia pun menyarankan jika murid Muyun harus mencoba sparring dengan murid senior dari kelasnya itu, dengan catatan 3 kali pertandingan dengan 3 orang yang berbeda. Muyun yang mendengar itu langsung saja menginformasikan kepada sang murid untuk bertarung. 你们可要好好珍惜这次教导机会哦。4班的天才们愿意教导你们。穆导师，既然是切磋，自然。 第一场切磋，我灵窍境4重，居然让我第一。 Ketika mereka sudah setuju, Guru Xiao pun meminta Xingjian untuk maju terlebih dahulu. Dia percaya diri karena telah mencapai ranah bukan spiritual tingkat 4 pun sombong akan hal itu. Muyun yang menyadari lawannya kuat menyeru Linji untuk maju melawannya. Walaupun Linji sendiri kekuatannya masih di ranah bukan spiritual tingkat 1, namun dirinya memiliki esensi sejati yang kuat dalam tubuhnya. Sehingga pertarungan pun terjadi. 一会儿可别输得尿裤子了。破风枪，体内真元浑厚程度比我都要强悍。